Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali pada pembelajaran geografi kelas 10 I semester 2 part kedua, materi tentang dinamika atmosfer. Untuk part kedua ini kita akan mengkaji tentang unsur-unsur cuaca. Yang pertama ada sinar matahari, suhu udara, tekanan udara, angin, awan, kelembaban udara, curah hujan, dan yang terakhir adalah massa udara. Mari kita kaji unsur yang pertama, yaitu sinar matahari. Di sini adalah radiasi ya. Matahari merupakan sumber energi pada bumi. Pancaran energi datang dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Radiasi matahari itu berbentuk bergelombang pendek, sedangkan radiasi bumi bergelombang panjang. Karena energi matahari diserap oleh bumi dan kemudian dipancarkan kembali menjadi radiasi bergelombang panjang. Energi matahari ini merupakan sumber utama energi di atmosfer serta merupakan pengendali cuaca dan iklim. Unsur yang kedua yaitu temperatur atau suhu udara. Faktor apa saja sih yang mempengaruhi tinggi rendahnya suhu udara di suatu daerah? Jadi yang pertama adalah sudut datang sinar matahari. Makin tegak sinar matahari maka udara akan semakin panas. Misalkan kalau pagi hari itu hangat, tapi kalau pas tengah hari posisi matahari tegak di atas kepala kita, udara akan semakin panas. Kemudian turun sampai sore dan malam hari. Kemudian yang kedua, keadaan cuaca. Pada saat cuaca cerah, suhu udara akan panas, sedangkan pada saat mendung ataupun berawan, suhu menjadi dingin. Yang ketiga itu letak lintang. Makin dekat dengan ekuator, daerah-daerah tengah, suhu udara akan lebih panas dibandingkan daerah-daerah yang ada di dekat kutub, maka suhu udaranya pun akan semakin dingin. Kemudian ketinggian tempat. Di pantai suhu udara akan terasa panas dan akan semakin turun ketika kita menaiki atau ke daerah-daerah pegunungan. Oke, di sini pengaruh ketinggian tempat ataupun elevasi, yaitu semakin tinggi tempat maka suhu udara semakin turun, di mana setiap ketinggian tempat naik 100 meter maka suhu udara akan turun 0,6 derajat Celcius. Ini berlaku di daerah-daerah ekuator ya, daerah-daerah beriklim tropis ya. Maka dari pernyataan tadi muncullah suatu rumus sini untuk menghitung suhu udara pada suatu daerah atau suatu tempat ya. TB sama dengan TO dikurangi 0,6 dikalikan H dibagi 100. Terangannya, TB itu adalah temperatur rata-rata suatu tempat yang akan kita cari. Kemudian TO temperatur suatu tempat yang sudah kita ketahui. Kemudian H ini selisih ketinggian tempat. Oke, kemudian muncul 0,6 dari mana? 0,6 itu dari sini. Suhu udara turun 0,6 derajat Celcius. Kemudian 100 itu tadi ketinggian tempat naik 100 meter, maka suhu udara akan turun 0,6 derajat, 0,6. Sedangkan H ini adalah selisih ketinggian dua tempat. Unsur selanjutnya adalah tekanan udara. Tekanan udara adalah tekanan yang ditimbulkan oleh massa udara pada permukaan bumi. Udara yang menyelubungi bumi ini adalah benda gas. Ingat ya, atmosfer itu adalah gas dan mempunyai massa. Alat untuk mengukur tekanan udara disebut barometer. Kalau barometer yang dapat mendapat sendiri disebut barograf. Besarnya tekanan udara di permukaan bumi adalah 76 cm air raksa ataupun disebut juga 1 atmosfer. Selanjutnya mulai tekanan udara ya. Di sini tekanan udara dibatasi oleh ruang dan waktu. Artinya apa? Artinya pada tempat dan waktu yang berbeda maka besarnya tekanan udara juga akan berbeda. Kemudian tekanan udara itu ada dua, tekanan udara secara vertikal dan tekanan udara secara horizontal. Oke, kita
Yang satu, tekanan udara secara vertikal. Semakin ke atas maka tekanan udara kan semakin menurun. Hal ini dipengaruhi oleh apa? Komposisi gas penyusunnya makin ke atas makin berkurang. Yang kedua, sifat udara yang dapat dimanfaatkan dan kekuatan gravitasi makin ke atas itu makin lemah. Kemudian adanya variasi suhu secara vertikal di atas troposfer, ketinggian kurang lebih 32 km, sehingga makin tinggi tempat suhu makin naik. Kemudian tekanan udara secara horizontal, yaitu variasi tekanan udara dipengaruhi oleh suhu udara, bahwa daerah yang suhu udaranya tinggi maka bertekanan rendah, dan kebalikannya daerah yang bersuhu udara rendah tekanannya tinggi. Pola penyebaran tekanan udara horizontal ini dipengaruhi oleh satu, lintang tempat, yang kedua penyebaran daratan dan lautan, dan yang ketiga adalah pergeseran posisi matahari tahunan. Selanjutnya yaitu angin. Angin dapat diartikan adalah udara yang bergerak dari daerah bertekanan tinggi ataupun maksimum ke daerah bertekanan rendah minimum. Nah, tekanan udara minimum itu disebut depresi. Jadi, angin ditimbulkan oleh perbedaan tekanan udara. Tekanan udara disebabkan oleh temperatur ataupun suhu yang berbeda. Maka, daerah yang temperaturnya tinggi, tekanan udaranya rendah, sedangkan daerah yang temperaturnya rendah, tekanannya tinggi ataupun maksimum. Kemudian, hal penting yang perlu kalian perhatikan dalam mengamati pergerakan angin, yaitu satu, kecepatan angin, yang kedua adalah kekuatan angin, dan yang ketiga adalah arah angin. Ya, kemudian kecepatan angin itu ditentukan oleh satu, gradien barometrik. Apa itu gradien barometrik? Gradien barometrik yaitu angka yang menunjukkan perbedaan tekanan udara melalui dua garis isobar yang dihitung untuk setiap 111 km di ekuator, ataupun setara dengan selisih derajat lintang bujurnya itu 1 derajat ya. Contohnya di sini, contoh soalnya misalkan bila garis isobar 1 tekanan udaranya 2010 mbar, garis isobar 2 tekanan udaranya 2000 mbar, serta jarak kedua garis isobar adalah 300 km, tentukan gradien barometriknya. Ya, ini juga untuk mengetahui kecepatan anginnya. Maka penyelesaiannya adalah garis isobar satunya tadi berapa? 2010 mbar, garis isobar 2 nya adalah 2000 mbar, maka selisih tekanannya yaitu 10 mbar. 2010 dikurangi 2000 ketemunya 10 mbar. Maka gradien barometriknya yaitu 10 dibagi, kemudian jarak kedua garis isobar tadi 300 kita bagi dulu bagi dengan 111, itu kemudian ketemunya 2,702. Selanjutnya 10 dibagi 2,702, maka ketemu 3,7 mbar. Maka inilah gradien barometriknya. Maka dari penyelesaian soal tadi, Stephenson itu mengemukakan satu pendapat yang dikenal sebagai hukum Stephenson ya. Yang pertama adalah kecepatan angin bertiup berbanding lurus dengan gradien barometriknya. Berarti apa? Kalau gradien barometriknya semakin besar, maka kecepatan angin juga semakin kencang gitu. Kemudian faktor yang kedua adalah relief permukaan bumi ya. Di sini katanya dengan angin bertiup kencang pada daerah yang reliefnya rata ataupun dataran gitu, akan lebih kencang. Dibandingkan yang tiga ini, tidak adanya pohon-pohon yang tinggi dan lebat ini sebagai hambatan untuk kecepatan angin. Kemudian letak lintang juga mempengaruhi. Maka di sini berdasarkan letak lintang itu muncul namanya hukum Weis-Ballot yang kurang lebih berbunyi seperti ini. Angin bertiup dari daerah yang bertekanan tinggi ke daerah yang bertekanan rendah dan mengalami pembiasan ataupun pembelokan ya ke arah kanan
di belahan bumi utara serta ke kiri di belahan bumi selatan. Kemudian ini ada beberapa contoh jenis angin ya. Ini angin angin yang tetap yang bertiup sepanjang tahun kurang lebih begitu. Ini di muka bumi itu ada angin timur, angin barat, angin pasat timur, pasat tenggara kayak gitu ya. Kalau angin timur itu ada disebut juga angin kutub, itu angin yang bertiup dari kutub menuju daerah beriklim sedang kurang lebih lintang 60 gitu. Kemudian angin barat kebalikannya dari angin timur. Kemudian ada angin pasat timur dan angin pasat tenggara. Kemudian kalau di sini juga tambahan juga ada angin muson, angin yang bertiup bergantian setiap 6 bulan sekali kalau di wilayah Indonesia, yang mengakibatkan perubahan pada musim. Ya, itu adalah jenis angin lokal, katakan seperti itu ya. Di sini ada angin pon, angin yang sifatnya agak kering dan panas. Biasanya ini merusak pada tanaman perkebunan seperti itu. Karena apa? Angin ini sebenarnya kelanjutan dari proses hujan orografis. Di sini kan masa udaranya udah jenuh, turunkan lereng sebelah sini, angin udah berembus menuruni lereng. Sini masa udaranya udah kering. Ya, disebut angin pon. Kalau orang-orang mungkin di lokal menyebutnya, kalau di daerah Delhi, Sumatera Utara itu angin bahorok kayak gitu disebutnya. Ada juga angin gending, angin kumbang, berubu, wambro, itu sebutan angin orang-orang lokal ya. Kemudian ada angin lembah. Ini biasanya siang hari itu dari lembah ke puncak gunung, kalau malam hari kebalikannya angin gunung dari puncak gunung ke lembah. Kemudian juga ada angin darat. Angin darat itu malam hari biasanya dari darat ke laut, membantu nelayan zaman dulu ya, pergi ke laut. Kebalikannya angin laut siang hari dari laut ke darat. Unsur selanjutnya adalah awan. Awan itu sendiri adalah kumpulan tetesan air ataupun kristal-kristal es dalam udara ya, di atmosfer yang terjadi karena adanya pengembunan ataupun pemadatan uap air yang terdapat dalam udara setelah melampaui keadaan jenuh. Jadi awan itu sendiri sebenarnya kumpulan tetesan air yang melampaui keadaan jenuh, kemudian mengalami pemadatan ya. Kemudian awan itu ada awan dari yang tinggi, kadang-kadang awan yang ada menempel di permukaan bumi yang disebut sebagai kabut. Kabut juga bagian dari awan rendah. Nah, ya, secara garis besar awan itu mempunyai 3 bentuk. Yang pertama, awan disebut awan sirus ataupun awan bulu. Adalah awan yang tipis seperti serat atau seperti bulu, sangat tinggi dan biasanya terdiri dari kristal-kristal es. Kemudian yang kedua, awan stratus ataupun awan berlapis adalah awan yang rata, hampir tidak mempunyai bentuk tertentu. Biasanya berwarna kelabu dan menutupi langit pada daerah yang luas. Yang ketiga, awan cumulus ataupun awan bergumpal adalah awan tebal dengan gerakan vertikal di bagian atas berbentuk setengah bulatan ataupun dome, ataupun yang paling mudah itu ini seperti kubis dan bagian bawahnya rata. Kalian perhatikan ini untuk bentuk dari awan ya, kurang lebih ada awan dasar, awan rendah ketinggian 0 sampai 2000 meter atau 2 kilo. Kemudian awan tengah menengah itu 2 sampai 4 kilo ketinggiannya. Kemudian kalau lebih dari 4 itu disebut awan atas. Ciri khasnya kalau awan misalnya awan-awan dasar dan bawah, nama depannya itu tandai dengan strato. Kalau awan tengah itu adalah alto, kalau awan atas atau tinggi itu adalah cirrus. Ini stratus, nimbostratus, stratocumulus. Kemudian kalau awan menengah altocumulus, altostratus. Kalau awan tinggi cirrostratus, cirrus maupun cirrocumulus. Kemudian ditambahkan ada lagi awan cumulonimbus atau disebut juga disingkat CP. Awan ini menjulang tinggi, biasanya sampai ketinggian lebih kadang-kadang 8 km ke atas gitu. Ini potensi hujan badai ya, serta dengan petir. Maka
Ini awan, kalau ada awan ini yang salah satu menghambat dalam transportasi udara, dihindari oleh para pilotnya. Ini karena apa? Berbahaya ya. Unsur selanjutnya adalah kelembaban udara, humidity ya. Kelembaban udara diartikan bahwa banyaknya uap air yang terkandung di dalam udara. Banyaknya uap air yang terkandung di dalam udara. Besar kecilnya uap air di udara merupakan indikator terjadinya hujan atau presipitasi. Untuk mengetahui kelembaban udara digunakan alat ukur yaitu higrometer. Oke, kelembaban udara ya itu sendiri dibedakan menjadi dua macam. Ada kelembaban mutlak ataupun absolut, yaitu bilangan yang menunjukkan berapa gram uap air yang tertampung dalam 1 meter kubik udara. Kemudian yang kedua, kelembaban nisbi ataupun relatif, yaitu bilangan yang menunjukkan berapa persen perbandingan antara jumlah uap air yang ada dalam udara dan jumlah uap air maksimum yang dapat ditampung oleh udara tersebut. Dari pernyataan pengertian kelembaban nisbi itu dapat dibuat semacam rumus, yaitu kurang lebih seperti ini. Kelembaban nisbi atau relatif itu sama dengan kelembaban mutlak berbanding nilai jenuh udara dikalikan 100%. Misalnya di sini contoh soal ya. Suatu udara di sebuah ruangan laboratorium dengan ukuran 3x3x3 meter ataupun volumenya 27 meter kubik mengandung uap air dengan ukuran sebanyak 360 gram. Dan pada suhu udara 21 derajat Celcius mengandung uap air sebanyak 18,5 gram. Maka kelembaban mutlaknya adalah 360 gram dibagi 27 meter kubik itu sama dengan 13,33 gram. Ini kelembaban mutlak. Kemudian kelembaban relatifnya adalah kelembaban mutlak 13,33 berbanding nilai jenuh udaranya 18,5 dikalikan 100%, maka ketemu 72%. Ini menunjukkan kelembaban relatifnya ataupun nisbi. Oke, selanjutnya unsur selanjutnya adalah curah hujan presipitasi. Di sini curah hujan adalah banyaknya air ataupun hujan ataupun kristal es yang jatuh ke permukaan bumi. Jadi curah hujan itu banyaknya air ataupun hujan ataupun kristal es yang jatuh ke permukaan bumi. Alat untuk mengukurnya adalah ombrometer. Ini untuk menentukan rata-rata curah hujan dalam 1 bulan ya. Kurang lebih kalian bisa baca. Maka dari paparan ini ada misalkan bulan disebut bulan kering jika curah hujannya kurang dari 60 mm, bulan lembab 60 sampai 100 mm, dan bulan basah itu lebih dari 100 mm. Jumlah curah hujan dalam suatu wilayah itu atau besar sedikitnya, banyak sedikitnya itu dipengaruhi oleh beberapa faktor ya. Yang pertama tuh letak di KAT, apa sih, daerah konvergensi antar tropik ataupun daerah pertemuan pembentukan awan di daerah tropik. Daerah tropik cenderung curah hujan yang tinggi. Kemudian yang kedua, bentuk medan topografi. Yang ketiga, arah lereng medan. Yang keempat, jarak perjalanan angin di atas medan datar. Dan yang terakhir adalah posisi geografis daerahnya. Indonesia itu salah satu negara di daerah tropis yang memiliki curah hujan tinggi. Dipengaruhi oleh faktor apa sih? Tadi ya, Indonesia memiliki curah hujan yang tinggi karena faktor terletak daerah tropis, banyak terdapat pegunungan tinggi dari daerah pegunungan, kemudian wilayahnya di antara 2 samudra, India dan Pasifik kan, kemudian dihembus oleh angin muson barat. Kemudian curah hujan ini, kemudian di sini tambahan lagi ada jenis-jenis hujan, ada hujan zenital, hujan konveksi, hujan orografis, hujan frontal, hujan depresi, hujan sinklonal, dan hujan musim. Hujan zenital, nah
Adapun konveksi adalah hujan yang sebenarnya karena naiknya uap air secara vertikal. Kalau hujan orografis, hujan yang terjadi di lereng gunung atau hujan di daerah pegunungan. Kalau hujan frontal, hujan yang terjadi pada bidang pertemuan massa udara panas dan dingin. Kemudian hujan sinkronal, ini biasanya hujan yang terjadi karena udara panas naik dan disertai angin siklon. Kemudian terakhir adalah hujan musim, hujan yang terjadi karena angin muson yang lembab naik ke darat. Ilustrasi gambar macam-macam hujan tadi ya, ini adalah hujan zenital konveksi, kemudian ini hujan konvergen, hujan frontal dengan massa udara dingin dan panas, kemudian ini hujan orografis, hujan yang ada di daerah pegunungan. Unsur selanjutnya yang terakhir adalah massa udara ya. Ini massa udara itu merupakan kumpulan udara pada daerah yang luas dan memiliki ciri-ciri yang sama, yaitu apa? Temperatur dan kelembaban udara yang seragam ataupun homogen. Oke, sekian dulu untuk part 2 dinamika atmosfer, mengkaji tentang unsur-unsur cuaca dan iklim. Bapak mengimbau kembali, mengingatkan kembali untuk selalu mematuhi protokol kesehatan, cuci tangan, jaga jarak, hindari berkerumun, kalau keluar rumah itu gunakan masker, tetap jaga kesehatan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.